Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaina as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sadaqallahul Azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, dapat hadir melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur yang insyaallah akan kita dirikan secara berjemaah. Tentu harapan yang besar bagi kita semuanya bahwa di bulan Ramadan ini segenap amal ibadah yang kita lakukan, baik di siang hari ataupun malamnya, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah, akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya mari sama-sama kita haturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, harapan kita juga kita ini termasuk umat yang suatu saat kita akan memperoleh suatu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Hari ini kita telah berada pada tanggal 17 Ramadan. Di Ramadan yang 17 ini kita mengingat bahwa ada satu peristiwa yang tak boleh dilupakan bagi umat Islam, yaitu di mana peristiwa yang terdapat dalam 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di sini kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pada tanggal 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran, sementara malam Lailatul Qadar disampaikan oleh Rasulullah itu terdapat pada 10 hari yang terakhir, yaitu pada hari-hari yang ganjil, pada malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Lalu dalam 17 Ramadan ini ternyata para ulama memberikan suatu penjelasan di mana Allah menurunkan Al-Quran itu secara ada dua fase, ada dua tahapan, yang mana Al-Quran
telah secara sempurna berada di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah pada langit yang pertama ataupun langit dunia, itu secara penuh pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran secara penuh diturunkan pada saat itu. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran ini Bapak Ibu sudah secara sempurna. Dari isi Al-Quran ini telah berada di Lauhil Mahfuz. Maka ketika ada orang yang bertanya bagaimana dengan susunan Al-Quran ini, mulai dari surat Al-Fatihah kemudian sampai surat An-Nas, siapa yang menyusunnya dan bagaimana bisa menjadi patokan bahwa dapat disusunnya Al-Quran? Ternyata penjawaban para ulama, susunan daripada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki surah kemudian yang memiliki pembatas mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas tersebut ternyata sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Lauhil Mahfuz. Saat diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, maka di situ Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara bertahap. Maka pada tahapan yang pertama diturunkan oleh Allah wahyu yang pertama seperti yang kita tahu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang uzlah. Apa itu uzlah? Mengasingkan diri dari manusia, kemudian untuk bertafakkur. Lalu pada saat itu datanglah Jibril, kemudian Jibril pun langsung mengatakan kepada Rasulullah dengan kata Iqra, bacalah. Namun apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tak pandai membaca, apa yang harus saya baca? Jibril pun mengulanginya, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ma ana biqari, saya tak pandai membaca, apa yang harus saya baca? Barulah malaikat Jibril mengungkapkan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Disitulah Jibril pertama kali menurunkan dari ayat yang berada di dalam Al-Quran yang berada pada langit yang pertama, yaitu pertama kalinya diturunkan pada malam 17 Ramadan. Maka pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama, sedangkan tahapan yang pertama, ayat yang pertama diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Berapa lama diturunkan Al-Quran? Para ulama telah memperhitungkan dan menyimpulkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sampai dengan lengkapnya kurang lebih yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada 2 fase diturunkannya Al-Quran, hanya berada pada 2 tempat, yaitu di Madinah kemudian di Makkah. Di Makkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai wahyu kepada Rasulullah, yaitu selama 12 tahun 5 bulan. 12 tahun 5 bulan. Sementara di Madinah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut yaitu selama 9 tahun 9 bulan. Maka pada masa itu ternyata di Mekah Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan ayat lebih daripada 10 tahun. 12 tahun lamanya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran
yang itu hanya secara umum bertujuan untuk menguatkan akidah dan kemudian mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, memperkenalkan kepada mereka, mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bagaimana harus menyembah dengan Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Quraisy pada saat itu masih menyembah api, masih menyembah berhala, masih menyembah matahari. Dan pada saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kepada orang-orang kafir pada saat itu agar mereka mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Madinah, dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala lebih umum dan dominan mengajak kepada manusia untuk bermuamalah tentang syariat, hukum Islam, kemudian setiap pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para sahabat yang timbul pada saat itu ternyata sudah ada jawabannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Rasulullah sebagai bentuk jawaban. Maka dari sini kita sama-sama melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan apa yang akan terjadi sebelum kejadian itu datang. Di dalam Al-Quran bukanlah buat-buatan Rasulullah, bukanlah buat-buatan syair, akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah yang harus kita imani, dan kemudian ini menjadi suatu kitab yang insya Allah menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, yaitu petunjuk bagi kita untuk mendapatkan jalan yang diridhoi oleh Allah, ke jalan yang lurus, bukan ke jalan orang-orang yang Allah benci, dan bukan pula ke jalan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berada dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.